zamanin, setiap zaman itu fihi Fir'aun, setiap zaman itu akan muncul Fir'aun baru. Tak ndonga tok tahajud maca Quran, nanti kalau tes ujian nanti akan dibantu malaikat. Ada nggak kamu? Tak ya Allah pada dua bismillah hasbunallah. Ini belajarnya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi hadana wa waffaqna li fahmil Qur'an wattiba'i sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Rasulullah itu bersabda begini, bismillahirrahmanirrahim, muru bil ma'rufi wa nahu anil munkari min qablu an tad'uni fala ujibu lakum. Terus dakwah itu tugas kolektif nih. Dakwah itu bukan tugas perorangan. Maka ayatnya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, ya. Bukan kunta ya Mas ya. Jadi kuntum, kalian semuanya itu berkewajiban untuk berdakwah. Walau hanya satu ayat. Dakwah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, muru bil ma'ruf wa nahau anil mungkar. Maka beramar ma'ruflah, mengajak ajalah ke jalan yang baik, dan bernahi mungkarlah, ya, cegahlah kemungkaran, cegahlah yang tidak baik, cegahlah kejahatan, cegahlah kebatilan, sebatas kemampuan kalian. Dengan apa? Bilisanihi, dengan lesan. Fa'il lam yastati fabiyadihi, kalau enggak mampu dengan tangan, pinjam tangan orang lain atau suruh minta bantuan orang lain. Fa'il lam yastati fabiqalbi, kalau enggak mampu dengan hati, dengan doa. Jadi kita berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, berkewajiban dakwah. Dakwah itu nggak harus kados sekolah ini kalau penyeru Bu. Ini kalau ini cuap-cuap ini ceramah ini bagian dari dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan. Dakwah itu ada pertama dakwah bil lisan, monggo Bu. Dakwah bil lisan, monggo. Dakwah dengan ucapan dan lisan. Yang kedua dakwah bil hal, monggo Bu. Dakwah dengan segala tindakan, gerak-gerik. Panjenengan jamaah masjid, tidak masjid niki dakwah lho Bu.
tindak ke masjid ini pun dakwah. Karena apa? Dengan panjenengan tidak masjid itu makmur, rumahnya Allah makmur. Lantas Allah menurunkan cahaya akan mempengaruhi yang lain. Jika jamaah itu sudah mati, maka matilah dakwah. Nggak berkata-kata, namun tidak masjid loh. Itu dakwah bilhal. Temblik loh. Temak ini sama dakwah loh. Timak satu dua ini sak langkah rong langkah ini sama dakwah ini. Padahal nggak berkata-kata. Sama dengan yang bercuap-cuap lesan ini. Malah sing lesan ini resikonya berat kok. Sing ngomong nih loh, nak mboten iso nglakoni, bahaya. Dakwah bilhal itu dakwah yang nggak berkata-kata. Bisa dengan gerakan, bisa dengan isyarah gitu loh. Juga amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah yang tidak baik. Jika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan, Rasul bersabda, muru bil ma'rufi wa naha 'anil munkar min qabli an tad'uni fala ujibu lakum. Amar ma'ruf lah, ajak kebaikan, nahi mungkar lah, cegahlah kemungkaran. Jika tidak kalian lakukan, maka kita akan ditunjukkan kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, kebatilan, apalagi kebohongan di depan mata, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita niati pagi ini juga untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Al-Quran nggak dibaca, Quran tinggal tulisan, gitu okay? Mari kita bersama-sama sambil mengaji juga niat amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten nggih? Amin ya rabbal alamin. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad jaa'a ala fir'aunan nuzur. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'um mutasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur balis sa'atu mau'ituhum was sa'atu adha wa amar. Shadaqallahul azim. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur. Kemarin sudah kita ulangi, okay? Kemarin itu sudah. Dan sungguh-sungguh lan yakti teman-teman jaa'a wusteko ala fir'auna ing keluarga Fir'aun, kaum Fir'aun. Dan sungguh benar-benar sudah datang kepada kaum Fir'aun an-nuzur, satu peringatan para nabi-nabinya, peringatan dari Allah, peringatan dari Rasul. Di sini Rasul Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kemarin sudah di tafsir Jalalain dan ini tafsir Ibnu Katsir, okay? Sudah datang peringatan kepada kaum Fir'aun. Siapa yang memperingatkan? Nabi Musa dan Nabi Harun. Betul nggih? Ayat berikutnya 42 nggih sampun. Kadzabu bi ayatina, mereka pada mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendustakan ayat-ayat ingsun Allah, okay? Kulliha, semuanya. Ayat itu didustakan. Fa'akhadnahum ahda azizim muqtadir, maka Allah mengadab kaum Fir'aun, kaum Kipti ya, umatnya Fir'aun itu
dengan azab aziz, azab yang amat kuat dari Allah yang Maha Aziz, azab yang amat dahsyatnya, muqtadir, azab yang sangat kuat, mengerikan ya, sangat dari Allah yang Maha Kuat. Nah, itu Allah memberikan azab kepada kaum Fir'aun yang amat dahsyat, kuat dan menyakitkan, okay? Nah, saat ini yang ayat 43 monggo. Kemarin baru 2 ayat ya, saat ini monggo. Bismillahirrahmanirrahim monggo. Akufarukum monggo. Akufarukum, apakah orang-orang kafirmu itu? Penjelasannya kaum kafir Quraisy khairun monggo, itu lebih bagus, itu lebih baik, itu lebih mulia min ulaikum monggo. Apakah orang-orang kafirmu itu, wahai kaum Quraisy, itu lebih bagus atau lebih mulia atau lebih sakti, kuat, ulaikum, dibanding orang-orang sebelum zaman awal-awalmu dulu? Maka bu, ataukah lakum maka? Ya, untuk kalian semuanya orang kafir Quraisy itu baro'atun maka, sudah memperoleh baro'ah. Adakah jaminan fil zubur maka, di kitab-kitab dahulu, zubur, zabur, zubur, kitab-kitab yang dulu ada jaminan kamu? Nah, Ibu, ngerti nggih? Bapak Ibu monggo. Jadi ini ayat 41 42 kan tentang kaum Fir'aun berhadapan Nabi Musa ya, alaihi salam, ditemani kakaknya Nabi Harun. Gitu nggih? Kok ayat ke-43 langsung, apakah kamu orang-orang kafir Quraisy? Kok apa namanya? Kok nggak nyambung? Gini, Ibu. Ayat 41, 42 menerangkan, menjelaskan tentang kaumnya Fir'aun zaman dulu, zaman Nabi Musa. Ayat 43, kok aku farukum? Apakah kalian orang-orang kafir Quraisy? Padahal Quraisy itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padah banget. Atau ya? Mas ya. Gimana nih? Nggih, karena kan Bu, baru nerangke Fir'aun, Musa kok langsung nunjuk, "Koi, kamu orang kafir Quraisy zaman Kanjeng Nabi Muhammad." Kenapa? Tadi kullu zamanin, setiap zaman itu, fihi Fir'aun, setiap zaman itu akan muncul Fir'aun baru. Ibu, setiap zaman akan muncul Haman baru. Siapa Haman itu? Haman itu yaitu menteri kepercayaannya, di pembisiknya, nah cara wayang apa cantrik ya, pembisiknya raja, menteri kepercayaannya yang ditugasi, diberi job berbagai ragam tugas. Itu Haman. Ibu, Haman itu menterinya Fir'aun, rajanya Fir'aun, menterinya itu Haman, dikasih job, tugas departemen berbagai menteri, kementerian, teknokrat niku si Haman itu. Setiap zaman akan muncul Fir'aun, setiap zaman akan muncul Haman. Paham kan? Menteri-menteri kepercayaan, diberi tugas yang banyak, paham kan? Indonesia ada nggak Indonesia? Ada, gitu. Tugasnya A, B, C, D. Dia yang membisiki raja, itu Haman, Pak. Bu.
Haman. Setiap zaman akan muncul Fir'aun, setiap zaman akan muncul Haman. Terus setiap zaman akan muncul Qarun. Apa Bu? Qarun, monggo. Pernah dengar istilah harta karun? Qarun, monggo Bu. Siapa Qarun itu? Qarun itu pamannya Nabi Musa. Nah, kita monggo Bu. Nabi Ibrahim, monggo Bu. Punya anak Nabi Ishak, monggo Bu. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, monggo Bu. Nabi Yakub punya anak 12, monggo Bu. 12 ya. Siapa tuh? Anak pertama Bunyamin, anak kedua Rubayun, Ruben, ya. Anak ketiga Samun, anak keempat Lawiyun, Lewi, anak kelima Yahuda, Yahudi, anak kelima Yasar. Oke. Lewi anak Lewi anak keempat lah. Lavi niku punya anak, namanya Imron punya anak namanya Nabi Musa, Nabi Harun. Niku Lewi sing nomor 4. Sing nomor 6 Yasar. Yasar niku punya anak namanya Qarun. Berarti Nabi Musa niku putune Mbah Yakub punya anak Lewi, Lewi punya adik Yahudi, Yahudi punya adik Yasar, Yasar duwe anak Qarun, oke. Wau sing Lawiyun punya anak, Lawiyun itu punya anak jenenge Imron Amron lagi punya anak Nabi Musa. Nabi Musa nyeluk Qarun Pak Le oke. Oke. Nah, setiap zaman muncul Qarun. Nah, Qarun itu gimana? Qarun itu orang ahli ibadah, Bu. Dina-dina mau ibadah, Bu. Ahli zikir, ahli ibadah, Bu. Ning anaknya akeh, keluargane akeh. Bojone berontak, nggih, ngibadah terus bojone berontak. Anaknya butuh mangan, butuh ngombe nggih, berontak. Protes. Terus akhirnya apa? Nah, akhirnya Qarun apa? Datang keponakannya Nabi Musa. Qarun, anakku akeh, aku zikir ibadah terus, bojoku protes terus. Aku mbak dikai donga, tak amalne gen aku duwe rezeki akeh. Bu, Pak cilik Qarun minta kepada keponakannya siapa? Nabi Musa. Karena tahu Musa tuh Nabi Rasul, doanya kan mandi, kan ya? Datang nih, aku bakti dongake, minta doanya, tak amalnya, gen aku dari rezeki lah, anakku pirang-pirang. Itu paman. Lajeng terharu, Musa terharu. Terus Musa berdoa, Bu, doanya juga Al-Quran, Bu. Ada Al-Quran, tak tulis ini. Ada doanya. Doanya Al-Quran juga, Bu. Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Kanjeng Nabi ndonga, Kanjeng Nabi Musa ndonga. Ditungake Nabi Musa, akhirnya Qarun singkat cerita dadi sugih blegedu. Blegedu. Bahasa apa? Blegedu nama blegedu niku? Sugih iki wah pol blegedu, sugih tenan. Sugih. Nah, setelah sugih kaya raya ternyata Qarun ujian itu tidak kuat. Kaya raya terus tergoda oleh Fir'aun kan rajanya Fir'aun. Nabi ini Musa tergoda bujuk rayan Fir'aun, dipanggil raja Fir'aun. Kon garap iki, proyek itu telah Pak. Jadi kaya raya. Qarun jadi kaya raya. Setelah jadi kaya apa? Dia lama-lama ya meninggalkan sholat. Awal-awal meninggalkan sholat,
Zuhur lama-lama tambah asar, lama-lama maghrib, akhirnya seminggu sekali Jumatan, terus lama-lama hilang, ibadahnya hilang karena sibuk dengan Fir'aun, dipercaya ngurusi proyek sana, proyek situ, proyek sana, Bu. Bu. Jadi konglomerat, malah setiap zaman muncul Qarun, muncul konglomerat, istilah sekarang oligarki. Oke. Muncul kalau dipercaya sana, percaya sini, tangan kanannya Fir'aun, raja. Akhirnya lupa sholat, lupa puasa, lupa ibadah, akhirnya murtad menyembah dewa, menyembah Tuhannya Fir'aun, Bu. Setelah jadi grupnya Fir'aun, Om Qarun itu ikut memusuhi Musa, Ibu, ikut memusuhi Musa, ikut menentang Musa. Pada saatnya ketika Nabi Musa berdakwah tentang zakat, tentang sodakoh, mungkin awis duwe rezeki diparingi sodakoh, nah rezekinya akeh zakate semini, rezeki sithik zakate sithik. Ketika dihitung hartanya Qarun itu banyak sekali, kunci gudangnya mawon 60 bihol. Bihol apa? Keledai, Bu. Keledai itu anak keledai, bihol namanya. Jadi anak keledai membawa beban muatan apa? Kanan kiri bronjong tadi ya, kanan kiri kunci, kunci, itu 60 bihol anak keledai, kuwi hartanya Qarun. Bu. Nah Indonesia apa? Wanu Indonesia timah, batu bara, emas, dikuat terus, minyak terus, gitu Bu. Di saat diukur, kata Nabi Musa berdakwah tentang zakat, wah, Fir'aun apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Turun, mencela dan menghina bersatu kali Haman, Haman kan menteri kepercayaan, menghasut Fir'aun untuk memusuhi Nabi Musa. Bu, niku godaan harta seperti itu, Bu. Mungkin anak ngaji anak menatas ngamalke doanya Qarun. Ya Hayu, ya Qawiyu, ya Rozaku, ini ping 1000 pira ngoten niku diamal-amalke gen sugih kaya Qarun. Nah niki. Lah setelah pripun? Fir'aun dihasut, Nabi Musa dimusuhi, maka Nabi Musa dakwahnya ora payu. Bu. Dakwahnya Nabi Musa ora payu, Bu. Lawan wong sugih, lawan raja, lawan penguasa, pak cilik, pak omnya saja, omnya Qarun saja, Bro, bergabung sama raja. Ora payu Nabi Musa dakwahnya. Dari nggak payu. Akhirnya pernah ada satu kontes pertandingan doa, Pak. Fir'aun menggelar satu kontes pertandingan, Pak. Itu sing adakan Fir'aun, Pak. Semuanya rakyat sudah terprovokasi, percaya kepada Fir'aun, percaya kepada Qarun. Ada hasilnya kok. Sugih nyatanya Musa ora sugih gitu. Akhirnya Fir'aun mengadakan satu peristiwa. Dipanggillah Musa, dipanggillah Qarun, kondondongo. Ayo, hai rakyatku, aku Gusti Allahmu, aku Tuhanmu. Kita saksikan semuanya. Bu, disaksikan semuanya, Bu. Pripun? Qarun sama Fir'aun. Lah Qarun kan jengkel, disindir masalah sedekah, sindir masalah zakat. Akhirnya apa? Ini firmatakan ayatnya, qala innama utitu ala ilmin indi. Wahai Musa, kowe meri, kamu iri dengan aku kaya ki ora marga dongamu. Bu, Pak, ana omong kaya ngono, Pak. Aku sugih bukan doa kamu. Ini apa? Qala innama utitu ala ilmin indi.
Aku kaya karena ilmuku, kecerdasanku, kreatifku, karena jerih payahku. Aku cedak karo raja. Raja? Oh, betul Pak. Padahal dia melarat ya, dia melarat. Dia melarat. Imbas nangis karo Musa. Ya Pak. Betul Pak. Gitu Om. Alah Masya Allah. Om, nah awet deh, tobat istighfar Om, nggak mau istighfar apa, tobat apa? Ayo, mas ayo, saya indongo, mana yang dikabulkan? Kowe apa aku? Oh, ibu, kamu atau doanya nanti yang kabul? Katanya kamu doa, aku akan membuktikan, aku bukan karena doamu. Coba doamu kabul atau tidak? Ngerti ya, Bu? Sesombong itu si siapa? Korun. Ayo sekarang kita buktikan, disaksikan umat banyak, Bu. Mana yang dikabulkan doanya? Kamu Musa atau saya? Siapa tadi? Korun. Ngoten Om, Mbak Mun ngoten Om. Ora. Ayo, mumpung kabeh do ngerti, raja ngerti. Mana yang dikabulkan? Aku iki sugih ora marga dongamu. Ning hasil keringatku. Pak. Gimana akhirnya, Pak? Yaudah, silahkan Om doa dulu. Nah, Feran kon donga. Ya Allah, binasakanlah. Kok ya Allah? Bukan Koran ya Allah, ya Dewa. Ya Dewa apa? Dewa api ya. Ya Dewa api, binasakan, matikan si Musa itu sekarang juga. Binasakan Musa itu sekarang juga. Ya Dewa, binasakan beribu-ribu, Musa tidak apa-apa. Utuh. Binasakan Musa, tenang saja. Daum, sekarang gantian saya yang berdoa. Gantian berdoa. Ya Allah, lenyapkanlah pamanku Korun. Satu kata Musa, maka ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, maka Bu. Fa khosafna bihi wa bidarihil ardo. Ya Allah, karena sudah Nabi Musa kan harus diwirang-wirangke, sudah dipermalukan di depan rakyat seperti itu, dihina. Boro-boro terima kasih doanya malah apa tadi? Digitukan tak Bu? Nabi Allah, lenyapkanlah pamanku Korun. Ayatnya niki Bu, Al-Qasas 81. Nggih. Fa khosafna, mangga Bu. Doa Musa sekali Bu. Rasul kayak ya Allah, lenyapkanlah pamanku Rasul. Udah sangat keterlaluan, kelewatan dia dulu saya doakan waktu miskin seperti itu, setelah kaya gitu, ya Allah, lenyapkan. Fa khosafna, maka Allah tenggelamkan, lenyapkan, dan rumah-rumah, istana, gudang-gudangnya Korun dilenyapkan, diambles ke al-ardo, di bumi. Ibu, itu penjelasannya ketika Allah Musa pas itu, ya Allah, setiap Musa menggerakkan bibirnya itu tambah ambles. Setiap lesanya Musa kelihatan bergerak, semakin ambles, semakin apa? Semuanya harta, bumi, kekayaan ambles di bumi. Apa ambles sebenarnya? Apa? Blesek apa namanya? Terbenam di bumi. Fama kana lahu min fi'atin, maka tidak ada baginya Korun itu min fi'atin, satu kelompok manapun, yang suruh nahu, yang bisa menolongnya. Raja ini sing di agung rakyate gak ada. Waktu ambles siapa yang bisa nolong? Waktu tenggelam terbenam di bumi, siapa yang bisa menolong? Enggak. Raja Firaun nggak bisa menolong, kaum Firaun nggak bisa menolong. Nah, bukan. Min dunillah, kecuali Allah yang bisa nolong. Wa ma kana minal mutasirin, dan Korun itu orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak dapat pertolongan dari siapapun, itu Korun.
Paham nggih? Paham nggih? Lah ayat iki wau nggih tak ayat 40 lah, ayat 43 tadi, apakah orang-orang kafirmu itu wahai Quraisy, wahai orang-orang Quraisy itu yang lebih baik, lebih sakti, lebih hebat daripada orang-orang sebelum? Ingat loh, kamu dengan Fir'aun tuh hebat mana? Itu diajar Allah, dilenyapkan dengan nanti tongkat Nabi Musa gitu, tenggelam ya. Qarun yang kaya itu diajar, oh kamu tuh seperti apa? Lah Fir'aunnya zaman Nabi Musa apa? Namanya Abu Jahal. Jadi di sini penjelasan bahwasanya alamatnya Fir'aunnya zaman Nabi Muhammad namanya Abu Jahal. Setiap zaman itu akan ada Fir'aun, raja-raja yang sombong, serakah, pongah. Tuh ada Haman, menteri-menteri yang penghasut raja. Nanti bareng nama masih tahu betul. Dia adalah pembantunya Fir'aun, tukang ngomong menyisir rambut anaknya Fir'aun. Okay. Ketika menyisir anaknya itu jatuh, rambutnya potong, rambutnya patah, jatuh. Masih toh, ya Allah, astagfirullah lah. Kata-kata ya Allah itu kedengaran Haman wadul membisiki Fir'aun. Loh, ternyata masih tahu nyebut Allah loh, nyebut tidak menyebut Fir'aun loh, nyebutnya Allah. Benar-benar. Masih ditangkap, Bu. Ditangkap, rakyat suruh godok godok Pak, memasak air panas ya itu, tapi sebuah Pak, panci besar, okay, digodok mumpal-mumpal, lantas dilemparkan, masih tahu, digodok urip-uripan, gitu, dimasak urip-uripan tuh si masih tahu. Itu kejaman si Fir'aun atas bisikan siapa? Haman. Setiap zaman akan ada Haman baru, Ibu. Termasuk juga Asyah, itu apa? Itu orang cantik ya, sing diincer Fir'aun ya, dipek bojo ora gelem, dipaksa, okay, dibawa ke istana, okay. Dia yang dikodrat Allah nanti ngopeni Musa, Bu. Ngopeni Musa nanti kan sejarahnya Nabi Musa waktu itu kan waktu lahir, ibunya takut, akhirnya apa diperintah Quran memerintahkan kon nyelekke ning segara pinggir pantai Sungai Nil. Akhirnya tangkap karo Asyah niki. Itu Al-Qur'an mengatakan di sutradari Allah, skenario Allah, Asyah sing nyekel Musa akhirnya dibawa ke istana Fir'aun. Sing ngomong Asyah niku. Asyah cantik, diinter karo Fir'aun. Lah ketika Asyah istri Fir'aun ini, Ibu, ini akhirnya ketahuan bahwasanya dia itu tidak mau menyembah Fir'aun suaminya, menyembah Allah. Dan apa Asyah itu siksa apa? Fir'aun merintahkan Haman dan pasukan semuanya dipasung ya, Asyah dipasung di terik matahari itu, kaki kanan kiri dipasung begitu ya, itu sampai mati, berdarah sampai matinya. Dan masih perintahkan, ada penjelasan, suruh ngerutuki batu sampai meninggalnya. Itu Asyah di zaman Fir'aun. Paham ya? Qarun juga menjadi pembisik, bersatu sama Haman. Lah di sini zaman Nabi Muhammad namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya, Ibu, Fir'aunnya zaman Nabi Muhammad SAW. Apa jahatnya Abu Jahal, Bu? Patah banyak, dua aja lah. Abu Jahal lahirnya tahun 570 Masehi. Kanjeng Nabi Muhammad 571 Masehi. Kacau tahun dok. Jadi
seumuran ya, seumuran. Tahu yang diangkat Rasul Muhammad, Abu Jahal sengitnya, siriknya bukan main. Apa bentuk apa perlakuan Abu Jahal pada Kanjeng Nabi? Di saat Kanjeng Nabi sholat di Ka'bah, si Abu Jahal, aku ngerti Muhammad sholatnya sujud apa? Kan sujud ya, tak idak gune, tak injak lehernya nanti. Ayo saksikan, aku akan menginjak lehernya Muhammad di saat dia sujud di Ka'bah. Bu, tujuannya siapa? Abu Jahal. Tapi ketika mau menginjak apa? Malaikat membantu Rasul, ditutupi mata Abu Jahal, kelihatan api yang ingin menyambar dia, lari Abu Jahal. Nyoba lagi ketika Kanjeng Nabi Ahmad sholat di makam Ibrahim bar tawaf. Kona pas mandek dan makam Ibrahim ya, arta belegi watu, tak injak tak jatuh batu. Ketika angkat barang begini disamluk oleh malaikat Jibril. Jadi setiap zaman itu ada Fir'aun, zaman Kanjeng Nabi Ahmad, Kanjeng Nabi Imam Syarnya siapa? Abu Jahal. Di sini akhirnya Al-Quran kue kafir apa wong kafirmu kuwi iso andeke. Dulu saja di hadap Allah, apa kamu ada jaminan kamu Abu Jahal orang Quraisy dihancurkan Allah? Gimana matinya Abu Jahal, Bu? Abu Jahal matinya di perang Badar. Perang Badar itu nggih Bu nggih, wong muslim jumlahe 300, Abu Jahal wong kafir, kan Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, ke Mekah dioyak-oyak arep dipateni gitu, langsung mlaku hijrah ke Madinah. Kuwi Abu Jahal isih jengkel menghasut wong ngajak perang teng Badar nggih. Wong muslim wong 300, Abu Jahal wong 1000-an, 1000 lebih, 3 kali lipat. Di situ Abu Jahal kan bangga, jumlahku wong kafir kan 1000-an, wong muslim wong 300, wong 2 RT, 3 RT ya, gitu toh. Kan bangga. Apa kamu enggak dihancurkan? Apa kehancurannya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Bu. Itu tafsir Ibnu Katsir nggih. Qala al-Bukhari, monggo. Haddatsana Ishaq, haddatsana Khalid. Tawasane mriki tempat nggih. Qala al-Bukhari haddatsana Ishaq, haddatsana Khalid an Khalid wa qala aidan haddatsana Muhammad ibnu Utsman ibnu Muslim an Wahab an Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi qubbatin lahu yauma badrin. Nggih. Oh suduka ahdaka wa wa'daka. Nari Bu, Allahumma in syi'ta'bud ba'dal yauma fil ardi abadan. Fa akhadha Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu wa qala hasbuka ya Rasulullah al-haqta ala rabbika fa kharaja wa huwa yathiba fitari wa huwa biqali sayuhzamul jamu wa yuwallun natubur. Betul Bu? Ini buktinya. Tadi kan Abu Jahal kan merasa jumlahnya banyak gitu nggih. Kanjeng Nabi waktu perang Badar hanya 300. Ini apa anggar balamu akeh ki mesti menang. Apa ada jaminan kamu menang gitu. Ini ayatnya. Hadisnya nih. Hadis yang riwayatnya Imam Bukhari menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar berhadapan Fir'aunnya zaman Nabi Muhammad namanya Abu Jahal di perang Badar. Perang Badar berhadapan dengan Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal itu disebut Fir'aun, nggih. Betul. Perang Badar. Kanjeng Nabi berdoa ngeten, ya Allah ini,
Allahumma ya Allah, in syi'ta, apabila engkau tidak menolong hamba kami ini, jumlahnya hanya 300, berhadapan dengan 1000. Waduh ya Allah, nanti apa? Lam ta'bud ba'dal yaum, ya, fil ardi abadan. Bisa jadi nanti engkau tidak akan ada yang menyembah engkau ya Allah, kami semua akan dikalahkan, kami mati menghadapi wong sewu, ya, 1000 dengan peralatan yang lengkap itu, ya, kami mati. Kalau enggak ada pertolongan ya Allah, bisa jadi tidak akan ada yang menyembah engkau ya Allah. Itu lantas fakhoda Abu Bakrin, lajeng cepat-cepat Abu Bakar sahabat memegang tangannya Rasul, ya, biadi tangannya, waqala, Abu Bakar nantikan, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasul, jangan lanjutkan ya Rasulullah. Al-hatta engkau sudah berdoa sangat mendesak ala rabbika, pada Tuhanmu. Allah sudah minta mendesak seperti itu. Jangan teruskan, jangan. Paham? Kata Nabi kan waktu itu kan melihat musuhnya ngidapi-dapi banyak loh, gitu. Ya Allah, kalau nggak ada pertolonganmu, bisa setelah ini nggak akan ada yang menyembah engkau ya Allah. Kita akan mati semuanya. Karena itu, gitu, oke. Kata Nabi belum melanjutkan doa, dicekal tangannya, dipegang oleh sahabat Bakar. Ampun, jangan lanjutkan. Engkau sudah berdoa, sudah cukup, sudah sambat minta pada Allah, sudah luar biasa, mendesak seperti itu ya Rasul. Jangan. Paham? Paham? Bisa diterima ya? Rasul madeg. Begitu Rasul dipegang tangannya oleh Abu Bakar, berhenti, pripun? Pacung kanjeng Nabi mendekatkan perang. Bukan tenda kemah, masuk tenda, kanjeng Nabi pakai apa jenis jas besi lah, pakai anti apa nah ya, zaman semua pakai jas itu, nah, terus apa? Nih, wawa yasibu fitari, nah, meloncat saking keluar dari kemah tenda, kanjeng Nabi langsung bergerak cepat dan mengatakan, meyakini Bismillah Allahu Akbar, segera cantet tali wondo, perang menghadapi kawanan Abu Jahal 1000 tadi, perang dengan mengatakan sayuh zamul apa jamu wa yuwallu tabar, pasti Allah akan melenyapkan engkau, akan lenyap engkau. Akhirnya apa? Menang Rasulullah, menang kaum Badar, kaum kafir, apa, kalah Abu Jahal, dicacah-cacah, dimutilasi. Itu matinya Abu Jahal. Nah, ini membuktikan, Pak, walaupun Allah tuh membantu Islam, Allah tuh membantu Rasul, membantu dakwah, nih ono ikhtiare. Donga tok ya aja donga tok, nih ono ikhtiare. Betul enggak? Kanjeng Nabi donga nih ono ikhtiare, ya perang ya menghadapi musuh, ya jipo apa? Jipo baju senjata menghadapi musuh. Donga tok kira bener, ngibadah tok ya gak boleh, ya ono ikhtiare, ngoten lho, Mas. Anu Mas, kowe ngono Mas, belajar tak donga tok, tahajud, maca Quran, nanti kalau tes ujian nanti akan dibantu malaikat. Ada nggak kamu? Tak ya Allah, beras dua Bismillah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Ini belajarnya kurang, kira-kira malaikat bantu nggak? Mas, ada loh Mas. Maca hasbunallah wa ni'mal wakil, malam belajar maca Quran, ora sinau, basa siangnya ujian, baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kira-kira itu cocok dengan Sunnah Rasul enggak? Nggak nyambung. Orang sinau hanya baca doa hasbunallah. Betul apa enggak? Kanjeng Nabi aja menghadapi musuh, donga langsung menghadapi pasukan perang. Jadi doa saja harus seimbang dengan ikhtiar. Ya no ikhtiare, gitu. Ada ikhtiarnya. Paham ya? Nah, dakwah itu selalu menghadapi Mas. Kamu nanti sampai kapanpun kalau dakwah, besok kita udah meninggal ya kamu ya, sok gantian kita sok mati kabeh sing nom berdakwah, kamu lihat nih akan ada muncul Fir'aun baru, akan muncul konglomerat namanya Qarun, akan muncul Haman, pembisik raja. Ya Pak, pasti itu.
Gerakan dakwah itu gerakan dakwah itu berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan Haman, berhadapan dengan siapa? Qarun. Gerakan dakwah selalu berhadapan dengan Fir'aun, Haman, Qarun. Atau saya kira demikian. Jadi ayat ini, ayat 41 sampai 46 niku sampun rampung. Intinya bahwa mengapa setelah Fir'aun kok nyambung kaum Quraisy, ternyata setiap zaman itu akan muncul Fir'aun baru, muncul Haman baru, muncul Qarun konglomerat baru, muncul Abu Jahal baru. Jadi dakwah itu ada hambatannya tuh memang seperti itu, ya Bu. Dakwah aja kebenaran ada hambatannya, Bu. Orang mungkin dakwah itu mulus, ya Bu. Oke, pasti ada hambatannya. Paham Bu? Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Terus terakhir kemarin sudah disampaikan bahwa kiamat itu lebih dahsyat daripada siksa ini. Kisah siksa kiamat benar. Fir'aun ditenggelamkan di laut, masih ada siksa kiamat. Abu Jahal masih ada siksa kiamat. Itu belum apa-apa gitu. Benar nggih? Begitu ya. Demikian mari kita tutup bersama dengan doa kafarah majelis. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.